Musibah kebakaran menimpa sebuah pabrik penggilingan tebu di Tulungagung, Jawa Timur. Gabungan Dishub, Lantas Polres Nganjuk dan Kejaksaan Nganjuk gelar sidak palang pintu perlintasan kereta api. Ingin sukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten Kediri gelar FGD bersama PPK dan media. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho Hari Ini Sepekan. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Musibah kebakaran menimpa sebuah pabrik penggilingan tebu di Tulungagung, Jawa Timur. Tumpukan ampas tebu beserta bangunan ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api dari tungku untuk memasak gula merah. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore ini menimpa tempat penggilingan tebu milik Pendi Purwanto yang berada di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur. Api yang membakar tumpukan ampas tebu kering turut menghanguskan bangunan tempat penyimpanan ampas tebu. Kepala Seksi Operasi Damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan bara api dari tungku tempat memasak gula. Diduga api di dalam tungku yang digunakan memasak pada Kamis kemarin belum sepenuhnya padam dan merembet ke tumpukan ampas tebu di dekatnya. 3 unit mobil pemadam dan 1 unit truk penyuplai air dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Banyaknya tumpukan ampas tebu yang terbakar membuat proses pemadaman berlangsung lama. Hingga lebih dari 2 jam, api belum sepenuhnya padam. Ada kebakaran pabrik gula merah di Desa Podorejo. Ini tadi sekitar jam 4 sore. Yang terbakar ini adalah sepak tebu beserta bangunannya. Menurut informasi dari pemilik, itu kemungkinan besar dari percikan kemarin yang masak kemarin, ada percikan kecil tanpa diketahui. Akhirnya dari kecil mungkin semalam akhirnya menjadi besar. Baru sekarang kelihatan menjadi api besar. Tanpa disadari akhirnya membakar sepak tebu yang di sebelahnya sampai dengan bangunannya ikut terbakar. Dalam peristiwa ini, petugas damkar memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Kasus pembegalan sepeda motor anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa di Trenggalek, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Ponorogo. Pelaku pembegalan anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat desa di Trenggalek, Jawa Timur adalah Imam Bayi Haki, warga Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Pelaku dan barang berhasil diamankan polisi saat melarikan diri di wilayah Balong, Ponorogo. Kapolres Trenggalek AKBP Gatut Bowo Supriyono mengatakan, dari hasil penyelidikan sebelum melakukan aksi pembegalan, pelaku mengendarai sepeda motor Supra X. Saat di dekat lokasi kejadian, pelaku justru meninggalkan sepeda motornya dan membegal sepeda motor pengawas pemilu Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh yang tengah melintas di ruas jalan nasional. TKP di Jalan Suruh menuju Dongko, kilometer 16, terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kronologis kejadian, jadi pada saat korban akan berangkat bekerja dari rumahnya, kemudian di tengah jalan pelaku ini memepet korban, kemudian menyikut dengan paksa, mengikut bagian tubuh korban sebelah kiri dengan sikut kanan. Akhirnya korban tidak bisa mengendarai kendaraan sehingga lepas, kemudian kendaraan tersebut dirampas oleh pelaku, kemudian dibawa pergi.
sementara kendaraan pelaku sendiri ditinggal. Untuk kejadian ini tentunya segera kita respon dari Polres Trenggalek berdasarkan laporan dari pelaku. Jadi kejadian pukul 8 pagi, pukul 14.00 kita bisa melakukan penangkapan dan tersangka sudah kabur, sudah sampai di Ponorogo. Jadi kita lakukan pengejaran dan penangkapan di Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih kepada pelapor yang korban yang segera melaporkan, kemudian juga masyarakat yang membantu memberikan informasi kepada Polres Trenggalek sehingga kita bisa melakukan penangkapan dengan segera. Itu aja. Motifnya dan? Motifnya sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan bahwa murni pelaku ini ingin memiliki kendaraan dari korban. Tidak ada unsur politik ya? Sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan tidak ada unsur politik karena antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Kondisi kejiwaan pelaku? Kondisi kejiwaan tentunya kita masih menunggu hasil dari psikologi karena kita juga sedang melakukan pemeriksaan. Nanti hasil dari psikologi nanti kita sampaikan. Ya, alhamdulillah kami sangat merasa lega karena ternyata dari hasil kerja keras Polres Trenggalek, Panwaslu Kelurahan Desa kami posisinya semakin jelas. Memang ini murni kriminal, tidak ada unsur politik. Kemudian terkait trauma yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan tadi, memang ini benar seperti yang disampaikan Pak Kapolres, tidak terjadi. Dan kemarin sudah beraktivitas melakukan kegiatan pengawasan seperti biasa, juga ikut terlibat penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Suro. Tak hanya di desanya, tapi di wilayah Kecamatan Suro. Sudah didampingi bahkan oleh suaminya kemarin sebentar, cuma siang harinya langsung kita dampingi full dari tim Bawaslu Kabupaten Trenggalek membackup Panwaslu Kecamatan Suro. Kemudian yang perlu kami tegaskan lagi bahwa kolaborasi kami bersama dengan Polres Trenggalek memang sangatlah bagus, sehingga ketika pukul 8:30 kejadian ini dilaporkan, pukul 14.00 kami juga sudah dikabari oleh Polres Trenggalek bahwa pelaku sudah tertangkap beserta dengan barang buktinya. Dan polisi memastikan aksi pembegalan ini murni tindak kriminalitas dan tidak terkait politik pemilihan umum. Di sisi lain, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Hal ini untuk memastikan apakah korban sehat atau mengalami gangguan jiwa. Saat ini tersangka dititipkan di Rutan Trenggalek dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Gabungan Dishub, Lantas Polres Nganjuk dan Kejaksaan Nganjuk gelar sidak palang pintu perlintasan kereta api. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini sepekan.
Panorama jalur lintas selatan atau JLS dan sejumlah pantai di wilayah Trenggalek, Jawa Timur diprediksi akan dibanjiri wisatawan dari berbagai daerah pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Polisi meminta para wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan karena beberapa titik rawan kecelakaan. Satlantas Polres Trenggalek, Jawa Timur melakukan pengecekan jalur lintas selatan dan akses menuju pusat wisata pantai di Kecamatan Watulimo. Polisi memprediksi jalan nasional yang berdampingan dengan pantai selatan ini akan terjadi peningkatan arus pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Akses ini menjadi favorit wisatawan karena memiliki panorama yang menarik. Untuk mengantisipasi tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di ruas JLS, polisi mengimbau wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak parkir sembarangan di bahu jalan. Polisi menyebut sebagian kecelakaan di ruas JLS dipicu oleh kurangnya konsentrasi pengguna jalan, yang terlalu fokus memperhatikan panorama alam di sekitarnya saat berkendara. Sementara itu, dari pantauan di beberapa destinasi wisata pantai Kecamatan Watulimo, saat ini masih relatif landai dan belum terjadi peningkatan kunjungan. Kita laksanakan pengecekan jalur mulai dari wilayah kota Trenggalek. Lanjut kita mengarah ke daerah wisata, khususnya wisata Watulimo Brigi. Untuk jalur sepanjang jalan Durinan mengarah ke Brigi, alhamdulillah sampai saat ini belum ada peningkatan arus. Tapi tentunya kita mengharap kepada masyarakat yang melintas wilayah yang menuju ke wilayah Brigi tetap berhati-hati, jangan sampai nanti adanya suatu kecelakaan. Maka dari itu kita hari ini laksanakan himbauan-himbauan pada masyarakat yang melintas maupun yang mengarah ke pantai, berharap tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan berlalu lintas. Untuk yang ada di JLS kemudian? Untuk yang JLS, alhamdulillah sampai saat ini banyak masyarakat yang rencananya akan melaksanakan liburan, terutama akan menikmati malam tahun baru. Saya melintas, melihat para bapak ibu semuanya untuk menyiapkan malam tahun baru. Mudah-mudahan kegiatan JLS juga sampai saat ini masih lancar. Ada himbauan khusus untuk yang ada di JLS? Himbauan yang di JLS tentunya kita mengimbau kepada masyarakat, khususnya para wisatawan yang mau mengarah ke JLS atau mengarah ke Pantai Brigi, semuanya tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan. Himbauan-himbauan ini tetap nanti kita doakan sampai nanti kegiatan malam tahun baru. Polres Trenggalek akan mengintensifkan pengamanan jalur dan kawasan wisata pada tahun baru mendatang. Ratusan personel gabungan akan diterjunkan di wilayah selatan Trenggalek untuk membantu kelancaran arus lalu lintas maupun pengamanan objek wisata. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Petugas gabungan dari Dishub, Lantas Polres Nganjuk dan Kejaksaan Nganjuk menggelar sidak di 2 titik perlintasan kereta api yang baru saja terpasang palang pintu. Progres pemasangan sudah 95% dan akan dioperasionalkan pada arus Natal dan Tahun Baru. Dishub, Kejaksaan, dan Satlantas Polres Nganjuk menggelar sidak dalam rangka pemantauan keamanan arus lalu lintas pada Natal dan Tahun Baru 2024. Pemantauan di 2 titik perlintasan kereta api yang baru saja terpasang palang pintu yang rawan terjadi laka. Hasilnya, di perlintasan kereta api tak berpalang pintu di Barong, Kecamatan Tanjung Anom, progres pembangunan palang pintu capai 95%. Sementara di titik lain di Kecamatan Baron Nganjuk, pemasangan palang pintu kereta api masih 80%. Ditargetkan pada Natal dan Tahun Baru, palang pintu kereta api sudah bisa dioperasionalkan guna mencegah kecelakaan di perlintasan kereta api. Hari ini kita survei cek lapangan terkait dengan pembangunan pos palang pintu perlintasan sebidang yang hari ini pembangunannya sudah selesai. Dan nanti kita coba
apakah palangnya itu berfungsi secara maksimal atau tidak. Tujuan ini untuk menjelang tahun baru atau Natal atau bagaimana? Ya, nah kalau ini memang nanti ini sudah bisa secara optimal bisa dijalankan, tentu Nataru sudah bisa kita siapkan untuk operasional. Harapannya nanti dioperasionalkan sebelum Nataru mencegah apa dan? Nah, karena saya yakin bahwa menjelang Nataru libur panjang ini cukup apa ya, masyarakat akan berlibur, mungkin perjalanan antar kota juga ini menjadi akan ramai. Oleh karena itu posisi dari pembangunan palang dan pos ini mungkin sangat-sangat membantu atau mengurangi angka kecelakaan. Untuk himbauan kepada masyarakat seperti apa? Nah, himbauan kepada masyarakat tentu tetap ya, meskipun nanti ada palang sudah dioperasi, saya yakin masyarakat mesti agak belum familiar, makanya harus satu berhati-hati, kedua waspada, dan yang penting harus berhenti dulu di persimpangan perlintasan sebidang. Sementara pihak polisi dari lalu lintas Polres Nganjuk menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan pemasangan palang pintu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di wilayah Barong, dan alhamdulillah untuk alat-alatnya sudah terpasang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan lalu lintas, utamanya buat pengendara yang akan melintas di perlintasan sebidang di Barong ini, mengingat angka kecelakaan lalu lintas utamanya di kereta api itu cukup tinggi dan tentu akibatnya sangat fatal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Himbauan kepada masyarakat kan? Untuk masyarakat utamanya yang di Barong ini ya, agar senantiasa tetap berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tidak mematuhinya, apapun alatnya yang dipasang tentu tidak ada gunanya. Jadi kita tetap berhati-hati, tetap waspada. Kemudian di perlintasan yang belum terpasang palang pintu, agar melakukan prosedur, yaitu tetap tolak kanan, tolak kiri untuk memastikan bahwa kereta api tidak melintas. Demikian. Dari data Dishub Nganjuk bahwa ada sebanyak 15 perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Nganjuk, dan tahun baru ini dibangun 4 palang pintu. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. Ingin sukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten Kediri gelar FGD bersama PPK dan Bendia. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini sepekan.
berkomitmen ingin bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri kemarin menggelar FGD bersama PPK dan media. FGD tersebut membahas tentang jumlah DPT di Kabupaten Kediri, jumlah TPS, dan jumlah SDM pemilu 2024. Bertempat di sebuah hotel di Desa Ndoko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Jumat sore menggelar FGD, kesiapan data dan informasi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Forum ini menghadirkan jurnalis dan perwakilan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Dalam FGD bersama jurnalis tersebut, Komisioner Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnuwardana memaparkan tentang kesiapan data dan informasi KPU Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kesiapan tersebut mulai dari jumlah DPT di Kabupaten Kediri, jumlah TPS, jumlah SDM pemilu 2024, akses internet di TPS, dan tantangan serta hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Kediri selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki banyak sistem informasi yang dapat diakses melalui internet. Namun, tidak jarang ditemukan tantangan atau hambatan secara teknis yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Hal itu juga menjadi dasar KPU Kabupaten Kediri menggelar FGD dengan menghadirkan PPK, pemantau pemilu, serta tim data dan informasi, termasuk para jurnalis untuk menyampaikan masukan, saran maupun kritik yang membangun. Kegiatan ini ingin menampung, ingin menerima masukan, kritik, saran dari teman-teman jurnalis, media terkait bagaimana kita mempersiapkan data dan informasi dalam pemilu 2024. Data apa yang kita siapkan, informasi apa yang kita sediakan, termasuk dukungan-dukungan akses informasi maupun saran dan prasarannya, kita sampaikan ke teman-teman media, yang tentu media bisa, siapapun yang media bisa mengakses segala data maupun informasi yang bersifat terbuka. Hal ini kita berharap teman-teman media bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, sehingga kami, KPU Kediri, mampu mempersiapkan data, informasi, maupun layanan saran-prasaran yang mendukung untuk hal tersebut. Usai pemaparan, acara berlanjut dengan diskusi santai. Para jurnalis yang hadir mendapat kesempatan untuk menyampaikan masukan dan saran, juga pertanyaan terkait kesiapan data dan informasi KPU Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dari Kediri, Habibul Muntaha melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini sepekan. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshim, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.